Assalamualaikum, welcome to my channel, this is Sabrina's channel. Dan hari ini aku mau review tentang salah satu moisturizer yang menurut aku dia ini bagus banget. Terus harganya juga murah dan dia ini underrated banget. Masih banyak yang belum pada tahu nih. Penasaran kan? Tara, ini dia adalah Bosch Shirojun Ultimate Whitening Cream. Dan di video ini aku bakal bahas selengkap-lengkapnya, mulai dari harganya berapa, belinya di mana, terus isinya tuh ada berapa banyak sih kak, dan kandungannya apa aja, terus gimana sih rasanya setelah aku pakai rutin berbulan-bulan, gimana efeknya di kulit aku. Terus moisturizer ini tuh lebih cocok untuk jenis kulit apa ya kira-kira? Penasaran kan? Makanya kamu wajib banget untuk nonton video ini sampai selesai tanpa di skip. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga nyalain tuh tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan kalau nanti aku upload video baru. So, enjoy my video, keep on watching. Hada Labo Shirojun Ultimate Whitening Cream ini tuh adalah salah satu dari rangkaian skincare Hada Labo series Shirojun. Nah, Hada Labo itu punya beberapa range ya. Ada yang Shirojun, Gokujun, dan Gokujun Alpha. Buat kamu yang masih belum paham dan masih bingung gitu sama series-series dari Hada Labo, kamu nonton aja video Hada Labo aku. Itu aku bener-bener jelasin sedetail mungkin. Oke? Dalam satu range-nya itu terdiri dari face wash-nya, terus ada lotionnya juga atau kayak tonernya gitu, terus ada moisturizing milk-nya, ada moisturizing cream-nya, dan terakhir ada essence-nya. Aku beli Hada Labo Shirojun Ultimate Whitening Cream ini tuh di Shopee dengan harga 69.000. Dan menurut aku ini tuh bener-bener murah banget, affordable. Kenapa? Karena kalau kita breakdance alias kita breakdown nih ya, kebanyakan kan moisturizer di luar sana itu sekitar 10-15 gram atau kayak mentok-mentok 20 gram deh. Tapi dia ini isinya ada 40 gram beb, which is ini tuh kayak lumayan banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitungan, kita gunakan kalkulator irit ala emak-emak, harga 69.000 dengan isi 40 gram ini, kalau kita bagi dua itu kan jatuhnya 20 gramnya itu sekitar 35.000. Dan menurut aku 35.000 untuk 20 gram itu kayak bener-bener worth it banget sih, parah. Dan gimana? Murah kan? Ya dong, murah dong. Oke, aku mau langsung masuk aja ke reviewnya. Seperti biasa akan aku mulai dari packagingnya dulu. Jadi dia ini packagingnya itu model kayak jar gitu, biasa tutupnya tuh kayak diputer kayak gini. Dan dia juga udah dilengkapi sama boxnya kayak gini ya. Ini tuh super lengkap banget informasinya, dari ingredientsnya, terus klaim-klaimnya, cara pakainya, terus kayak expire date-nya juga ada by the way di bagian bawah box dan juga di bagian bawah dari si krimnya ini. Terus menurut aku untuk si packaging plastiknya ini dia lumayan kokoh gitu, kuat, jadi bukan yang meleot-meleot letoy ringkih gitu. Dan pas kamu buka dia ini nggak langsung ke produknya ya, jadi ada kayak skatnya gitu atau kayak sealnya gitu supaya produknya itu bisa higienis. By the way, aku tuh lupa banget deh, ini tuh ada kayak spatulanya gitu nggak ya, karena ini aku udah lama banget kan belinya. Buat kamu mungkin yang baru aja beli atau mungkin kamu tahu ini tuh ada spatulanya atau enggak buat nyoleksi produknya, silahkan komen di bawah karena bener-bener aku tuh lupa banget. Jadi Hada Labo Shirojun Ultimate Whitening Cream ini tuh adalah moisturizer atau lebih tepatnya si night cream ya, di sini ada tulisannya. Tapi justru aku tuh malah suka sama modelan moisturizer yang night cream kayak gini karena dia ini kan gak ada SPF-nya, jadi aku bisa pakai di siang dan juga di malam hari. Tapi dengan catatan ya, siangnya wajib banget untuk pakai sunscreen. Dan malamnya juga aku mengkombinasikan si krim ini dengan bahan-bahan yang gak bertentangan atau gak musuhan gitu, supaya aku gak beruntusan dan juga gak breakout. Semua produk Hada Labo itu gak ada alkoholnya, gak ada pewarna, dan juga gak ada fragrance atau wangiannya. Jadi dia ini cocok di semua jenis kulit, bahkan kulit sensitif pun banyak yang cocok. Kalau misalkan kamu nanya ke aku, sebenarnya apa sih kak fokus utama dari Hada Labo Shirojun Cream ini? Jadi dia ini fokusnya itu untuk melembabkan pastinya dan juga mencerahkan kulit, karena dia ini mengandung 3 bahan utama, yaitu ada high purity arbutin, ada vitamin C, dan juga yang pastinya ada hyaluronic acid. Jadi ketiga bahan itu tuh bener-bener bagus banget untuk mencerahkan kulit, melembabkan, dan juga memperkuat skin barrier kita. Terus dia juga bisa bikin kulit semakin sehat, semakin kenyal, dan pastinya nanti efeknya bisa bikin kulit jadi glowing. Nah, apa sih manfaat dari ketiga bahan utama yang tadi aku udah sebutin itu? Jadi yang pertama, untuk high purity arbutin, dia ini fungsinya untuk mencerahkan kulit dan juga menyamarkan noda-noda hitam atau kayak apa ya, scars atau bekas jerawat yang ada di muka kamu. Bahan yang kedua, vitamin C. Jadi vitamin C ini dia berfungsi sebagai antioksidan yang ini udah terkenal banget, bisa untuk menangkal radikal bebas sinar UVA dan UVB dari cahaya matahari.
bahan yang ketiga, hyaluronic acid. Jadi seperti yang kita tahu kalau si hyaluronic acid itu berfungsi untuk melembabkan dan juga menjaga keelastisitasan kulit. Jadi kayak bikin kulit kamu tuh kayak kenyal-kenyal, sehat gimana gitu ya. Dan aku juga bakal kasih tahu apa aja sih klaim-klaim yang Hada Labo bilang nih yang ada di packagingnya ini. Apakah benar-benar semantul itu dan sesuai nggak sih semua klaim-klaimnya sama yang aku rasain selama aku pakai berbulan-bulan ini. Jadi katanya produk Hada Labo Shirojun Cream ini tuh berfungsi sebagai 2-in-1, jadi bisa untuk melembabkan dan juga mencerahkan. Terus yang kedua, dia ini bilang kalau teksturnya itu kayak air, jadi kayak gampang banget gitu loh nyerapnya di kulit, dan dia ini kayak nggak greasy, nggak berminyak gitu. Yang ketiga, pastinya pH dari semua range skincare Hada Labo itu sesuai sama kulit, jadi nggak yang ketinggian atau kerendahan. Itulah kenapa untuk efek iritasinya itu rendah banget, jadi super duper aman ya kan. Yang keempat, dia ini katanya klaimnya tuh bisa bikin kulit jadi lebih cerah, berseri, dan juga elastis. Dan yang terakhir, udah jelas banget lah ya, nggak mengandung alkohol, pewarna, dan juga fragrance. So, buat kalian yang kulitnya sensitif, ayo merapat. Nah, aku bakal kasih lihat ke kalian gimana sih teksturnya. Tada! Agak kental, tebal gitu. Bentar ya, akan aku kasih lihat teksturnya, tapi di tangan aku aja ya. Aku colek dari tutupnya aja ya, biar nggak sayang gitu. So, dia ini teksturnya itu kayak agak tebal gitu, thick, dan warnanya tuh bener-bener putih, susu kayak gini. Tapi dia ini tebal-tebal nggak berat gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak tebal tapi kayak gampang banget nyerapnya. Terus sekilas ya, untuk tekstur dan rasanya di kulit itu tuh mirip-mirip sama sleeping mask. Terus ya Beb, ada satu hal yang aku suka banget parah dari produk Hada Labo Shirojun Cream ini, karena pas dipakai ini tuh kayak ada sensasi dingin-dinginnya gitu. Jadinya tuh kulit kayak makin tenang gitu, apalagi dipakai di malam hari jadi relax. Terus untuk harumnya sendiri, bener sih emang nggak ada aroma-aroma tambahan gitu, tapi bukan berarti nggak ada wangi sama sekali ya. Ini tuh ada kayak bener-bener wangi skincare aja gitu sih. Terus dia ini meskipun lumayan tebal, terus dia juga efek lembabnya nampol parah, tapi dia ini nggak greasy sama sekali di kulit aku ya. By the way, kulit aku ini kombinasi tuh oily, jadi daerah T-zone-nya tuh berminyak, tapi daerah luarnya ya biasa aja gitu, normal-normal aja, atau kadang agak-agak kering. Alhamdulillah banget produk Hada Labo Shirojun Cream ini tuh nggak bikin kulit aku beruntusan atau jerawatan. Karena kan biasanya untuk kulit yang kombinasi atau oily, pas pakai produk yang hydrating banget itu kayak kemungkinan besar bisa aja kayak muncul beruntusan gitu, atau kayak langsung nongol jerawat gitu. Tapi ini tuh enggak sama sekali. Dan pastinya aku bakal kasih tahu rahasianya nanti di akhir. Gimana sih cara pakai moisturizer yang benar supaya nggak beruntusan dan nggak muncul jerawat. Oh ya, aku lupa kasih tahu, jadi supaya hasilnya makin ngefek lagi, makin nampol lagi, dan makin maksimal lagi, seperti ada di boxnya tadi, itu tuh mereka udah ingetin untuk pakai barengan sama rangkaian produk series Shirojun lainnya. Jadi kayak face washnya, terus kamu pakai lotionnya juga, terus kamu pakai moisturizing milknya juga, terus kalau bisa kamu pakai essence juga. Sih, tuh kan dia tuh kayak udah nyerap lagi Beb. Kelihatannya tuh kayak glowing basah sehat gitu ya kan. Tapi kalau dipegang dia ini gak lengket sama sekali, nggak teki-teki. Jadi bener-bener nyaman banget. Kayak ya udah ngerasanya tuh kulit kayak berasa lembab, kayak ngerasa lagi dijagain gitu, ngerti gak sih? Oke, kita langsung move on aja ke cara pakai moisturizer Hada Labo Shirojun Cream ini. Jadi kamu tinggal colek aja tuh seujung jari kayak gini, sebiji jagung. Terus peperin deh ke telapak tangan kayak gini dan usap-usap. Terus tinggal puk-puk manja aja ke seluruh wajah secara perlahan sambil ditepuk-tepuk. Terus udah deh, biarin produknya meresap, dan itu bakal lebih enak lagi kalau sebelumnya kamu tadi udah cuci muka pakai face washnya Shirojun juga. Oh ya, jangan lupa juga untuk simpan si Hada Labo Shirojun Cream ini di tempat yang sejuk dan juga kering. Juga jangan sampai kena cahaya matahari langsung ya, karena nanti tuh kayak bisa ngerusak kandungan-kandungan skincare yang ada di dalam krim ini. Oke, sekarang aku mau share gimana sih review jujur dari aku nih yang setelah berbulan-bulan pakai produk Hada Labo Shirojun Cream ini. Kalau kamu mau tahu, ini tuh kayak udah hampir habis, kayak udah mendelep banget gitu. Ini kelihatannya kayak masih banyak, tapi ini tuh kayak udah dalam banget gitu saking seringnya aku pakai. Untuk hal pertama yang aku bener-bener notice langsung saat itu juga adalah untuk efek melembabkannya. Dia ini bener-bener ada banget sih, parah. Apalagi buat kamu yang punya jenis kulit kering atau super dry, kayaknya kamu bakal suka banget sama produk ini karena bisa nyelamatin kulit kamu dari kekeringan dan juga kekerontangan. Terus yang aku suka juga kalau aku pakai malam nih, pas besokan paginya pas aku bangun tidur, bener deh, itu kulit jadi bener-bener kayak kenyal halus dan lembab gitu, tanpa ada rasa greasy atau kayak berminyak gitu. Karena kan ada ya produk yang katanya itu melembabkan, tapi pas kamu bangun, assalamualaikum, mohon maaf, itu bukan lembab, itu kok berminyak ya.
Kalau ini tuh enggak, bener-bener lembab dan halus gitu, kayak pantat bayi ya, bayi kuda. Terus hal kedua yang aku rasain setelah aku pakai krim ini secara rutin itu, dia bisa bantu banget untuk ngeredain kulit aku ketika kayak jerawatan atau meradang, karena dia ini efek hidrasinya itu kayak bisa nge-calm down dari peradangan itu sendiri. Dan juga yang kerennya lagi, dia ini bener-bener bisa banget untuk menguatkan dan memperbaiki skin barrier aku ketika skin barrier aku rusak. Menurut aku make sense ya kenapa dia bisa ngebenerin skin barrier, karena si hydrating powernya itu lumayan nampol gitu loh. Untuk ketahanan dari kelembaban yang dikasih sama Shirojun Ultimate Whitening Cream ini tuh bisa bilang sekitar ya 4-6 jam gitu lah, lumayan. Tapi kalau misalkan kamu pengen dapetin efek hydration yang lebih gila-gilaan lagi, kamu bisa cobain produk Hada Labo yang lain yang Gokujun Premium. By the way, aku juga pernah review, nanti akan aku kasih di atas sini, kamu langsung nonton aja. Tapi menurut aku nggak bisa disamain ya. Jadi Hada Labo Gokujun Premium dan juga Hada Labo Shirojun Cream ini tuh punya kelebihan masing-masing dan diformulasikan untuk jenis kulit tertentu. Intinya sih sesuai dengan kebutuhan dan jenis kulit kamu. Oh ya, Hada Labo Shirojun Cream ini kalau aku pakai sebelum makeupan nih ya, ini bener-bener bagus banget loh beb. Jadi dia ini bisa berfungsi sebagai primer, bisa bikin makeup jadi makin tahan lama, makin nempel, dan efek akhirnya itu bisa bikin makeup kamu itu terlihat lebih flawless karena kulit kamu kan udah dihidrasi gila-gilaan. Tapi sebenarnya ada klaim nih yang menurut aku agak miss, jadi nggak semua klaimnya terpenuhi. Aku udah bener-bener cekin satu persatu mana aja nih yang bener-bener approve dan apa aja yang kira-kira apa nih kayaknya nggak begitu ada hasil. Ada satu hal yang menurut aku dia ini miss banget, yang aku tuh belum ngerasain sampai sekarang efeknya. I mean mungkin ada tapi kayak just a little bit, bener-bener kayak sedikit banget gitu sampai aku nggak terlalu ngeh gitu kan. Apakah itu? Yeps, itu adalah efek mencerahkan yang Hada Labo bilang ada di klaimnya. Ternyata sayang sekali aku nggak ngerasain tuh ada efek mencerahkan yang signifikan di kulit aku. Itu kalah banget sama produk Hada Labo Shirojun yang Whitening Milk. Aku pernah review, nanti kamu nonton aja di situ. Nah kalau untuk yang Moisturizing Milk itu aku ngerasa bener-bener ada efek mencerahkannya, tapi bisa jadi aku yang salah sih. Mungkin aku kurang lama pakainya. But anyway, mungkin nanti aku bakal update, entah itu di YouTube channel aku atau misalkan di Instastory Instagram aku. Oh ya, buat kalian belum follow aku, silahkan follow dulu ya di sini di Space of Dust. Jadi pastiin kamu udah follow ya. Oh ya, kira-kira kalau misalkan aku bikin full review dari satu range skincare Hada Labo yang Shirojun ini, kamu setuju nggak? Kalau misalkan setuju silahkan komen di bawah. Dan juga terus ingetin aku supaya aku bikinin reviewnya. Jadi rencananya kalau misalkan jadi nih ya, kalau kamu mau, kalau kamu setuju, dan kalau kamu komen, aku bakal bikinin reviewnya itu full lengkap banget. Mulai dari face washnya, terus moisturizing lotionnya, moisturizing milknya, moisturizing creamnya, sampai essence-nya. Karena kayaknya masih banyak nih yang belum pada cobain essence-nya ya kan. Aku juga belum coba sih, aku agak-agak penasaran. Tapi ya gimana kalian sih beb, kalau kalian request ya aku bikin, kalau enggak ya udah aku bikin yang lain aja sesuka hati aku. Nah tadi kan aku sempat mention aku mau kasih tahu ke kalian tentang rahasia cara pakai moisturizing cream Shirojun ini untuk kulit yang kombinasi atau yang oily supaya enggak jerawatan dan enggak beruntusan. Ini tuh super penting banget, sering diabaikan. Dan iya aku tuh pakai dia langsung jerawatan, iya aku tuh pakai dia langsung besoknya tuh beruntusan. Kayaknya sih itu enggak full salah dari produknya ya, bukan cuma Hada Labo doang. Kayak I mean semua produk skincare yang kamu pakai itu jangan langsung disalahin. Coba cek-cek lagi gimana cara pakainya, terus gimana kamu kombinasikan sama skincare lain. Nah yang pertama udah jelas kalau misalkan untuk kita nih kaum yang kombinasi atau oily itu pakainya tahu diri ya. Jadi jangan kebanyakan, kayak udah cukup seujung jari aja, kayak sebiji jagung kayak gitu, nggak usah banyak-banyak. Karena nanti kalau kebanyakan itu otomatis banget besoknya langsung puing, bisa aja muncul jerawat sama beruntusan. Dan yang kedua adalah tentang kombinasi produk skincare. Nah ini tuh penting banget dan aku yakin kalian juga sekarang kan kayak udah makin pinter-pinter gitu kan untuk milih-milih dan untuk kombinasi produk skincare. Apalagi kalau misalkan kamu kombinasi sama kayak serum gitu yang bahan aktifnya tuh lumayan tinggi persentasenya. Jadi kalau misalkan kamu lihat nih di sini ada vitamin C. Nah kamu cari tahu deh vitamin C itu nggak boleh digabung atau nggak boleh di layer sama skincare bahan apa aja. Atau misalkan nih si High Purity Arbutin, nah dia ini nggak boleh ketemu sama bahan aktif apa. Terus kalian lihat juga nanti kalian pakai serumnya apa, tonernya apa. Nah kecuali ketika kamu udah cek nih bahan-bahannya, udah pakainya juga bener, tahu diri, nggak kebanyakan, tapi masih aja tuh breakout lah, muncul jerawat lah. Nah itu
baru tandanya kamu gak cocok. Untuk kesimpulannya sendiri kayaknya kalian juga udah bisa nebak sih, karena ini tuh aku bener-bener suka sama produk Shirojun Cream ini. Jadi guys, Hada Labo Shirojun Cream ini tuh bener-bener recommended banget, apalagi buat kalian yang punya jenis kulit kering atau kering banget atau kayak normal dan kombinasi kayak aku. Kalau untuk oily kayaknya ya bisa dicoba, tapi kalau mau coba sedikit-sedikit aja. Terus dia ini efek melembabkannya juga ada banget, parah, harganya juga murah. Meskipun ya tadi katanya tuh bisa mencerahkan, ternyata ya so-so lah gitu, biasa aja. Tapi ya namanya moisturizer, aku bener-bener ngandelin si melembabkannya. Jadi kalau nggak ada mencerahkannya ya udah nggak apa-apa, karena aku punya produk lain yang bisa untuk membantu mencerahkan. Dan lagi deh, ini lumayan gampang gitu ditemuinya, ada di offline store, ada di supermarket. Kamu tinggal cari aja deh section yang rohtoh-rohtohan gitu, itu pasti ada nih si produk ini. So itu dia review dari aku, semoga ini bisa menjadi jawaban buat kalian yang lagi pada galau nyari moisturizer. Buat kalian yang udah cobain, nanti jangan lupa untuk tag aku di Instagram ya, dan let me know gimana hasilnya di kulit kamu. So itu dia video review aku tentang Hada Labo Shirojun Ultimate Whitening Cream ini. Capek banget. Bener-bener ini Hada Labo kalau kasih nama gak tanggung-tanggung ya. Semuanya tuh panjang-panjang. Jadi kayak aku harus ambil satu nafas terus kayak berat gitu. Capek. So kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan juga share ya. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini, Space of Dust. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Dadah.